Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bab tahun 1541 sampai tahun 1545. Adegan besar. Saat itu fajar, tetapi wilayah selat meledak. Karena pergerakan besar-besaran tadi malam, anggota suku Gagak Emas yang tak terhitung jumlahnya dipenggal, dan lebih dari 100 orang ditangkap dalam satu kali kejadian. Ini adalah pertunjukan besar yang Charlie katakan. Kaisar Kera kecil dan yang lainnya berkumpul lagi, memanjat dan melihat ke kejauhan, ekspresi mereka sangat indah. Sebagai saudara, mereka sangat yakin bahwa masalah ini dilakukan oleh Charlie. Apa, Charlie? Kaisar Kera, Kaisar Kuiniu dan yang lainnya tercengang dan memandang semua orang dengan heran. Ayah, orang itu, Charlie masih hidup. Kaisar Kera kecil itu menyeringai, dia masih hidup dan menendang. Ini, bahkan dengan kebijaksanaan seorang kaisar, mereka tidak bisa tidak terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan tidak percaya. Apa yang bisa mereka lakukan hari itu? Jelas terlihat bahwa Charlie menjadi abu di bawah serangan dari langit. Pada saat ini, dia diberitahu bahwa tubuh suci kuno itu masih hidup. Bahkan dengan kebijaksanaan seorang kaisar pun tetap bingung. Aku masih terlalu meremehkannya. Setelah 3 atau 5 detik, Kaisar Kera menggelengkan kepalanya dengan sedih, dia bisa melarikan diri ketika kejadian di luar kota kuno Donghuang di masa lalu, dan dia pasti bisa melarikan diri hari ini. Dia lagi, kamu telah membuat lelucon besar kepada dunia. Kaisar Kuiniu mendecakkan lidahnya dan menggaruk kepalanya yang besar dengan keras, aku sedih atas kematiannya. Dia adalah tubuh suci kuno yang baik, dan kekuatan tempur alaminya tidak lemah. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, kecurigaan sialan itu muncul. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kaisar Kera melangkah maju dan menendang Kaisar Kera kecil. Beberapa kaisar lainnya juga menendang putra-putra mereka yang berharga, yang menyembunyikan rahasia ini dari ayah mereka. Tentu saja, mereka layak untuk ditendang. Sekarang, kamu tahu, Kaisar Kera kecil dan lainnya menyeringai tanpa malu, harta yang dicuri dari keluarga hari itu diberikan kepadanya. Dia mengundang kita untuk menonton pertunjukan itu. 90 juta. Pertunjukannya sungguh luar biasa. Para kaisar menyentuh dagu mereka dengan penuh arti. Saya tidak tahu bagaimana Charlie mengarahkan adegan ini. Dengan serangan yang menggelegar, suku Gagak Emas menjadi lengah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau menyelamatkan diri. Seperti mereka, banyak ras juga berdiri tegak, masing-masing dengan ekspresi serius di wajahnya, dan masing-masing dari mereka juga mencoba menebak siapa yang melakukannya. Meski kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan biksu tidak sebesar yang ditimbulkan oleh pasukan biksu, barisan ini tidak kecil. Dalam satu malam, semua cabang Gagak Emas dihancurkan. Ini membutuhkan banyak orang kuat. Banyak ras yang memusuhi Gagak Emas, siap mengambil tindakan dan ingin membunuh mereka. Namun, mereka semua dihentikan oleh para tetua keluarga. Sekarang perjanjian gencatan senjata 10.000 klan telah dilibatkan secara sewenang-wenang, perang dapat dengan mudah pecah. Terlebih lagi, formasi yang menyegel diri sendiri telah dibuka, jadi tidak pantas untuk memulai perang. Leluhur, menurut pendapatmu, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Di puncak gunung keluarga Merak, Guru Suci Merak dan sekelompok tetua semuanya memandang ke arah Raja Merak Ming. Mungkinkah ras yang bermusuhan Gagak Emas itu membalas dendam sebelum memproklamirkan dirinya sebagai raja? Jika Anda ingin tahu siapa yang mengarahkan drama ini, tonton saja. Raja Merak Ming tidak bisa menahan senyum, dan ada makna yang dalam di matanya, seolah-olah dia sudah menebak tentang masalah ini. Perintahkan semua cabang untuk meningkatkan kewaspadaan. Dari aula utama klan Kunpeng, suara halus Kaisar Kunpeng terdengar, murid senior yang dikirim ke luar negeri harus kembali ke keluarga secepat mungkin. Tidak boleh ada kesalahan. Ayah, keluarga kaisar benar-benar membuat keributan. Pangeran Kunpeng tersenyum tipis, sambil bersandar di kursi, dengan wajah penuh ejekan, orang itu sedang membalas dendam pada klan Gagak Emas, dan dia bukan klan Kunpeng kita. Apa kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kaisar Kunpeng mendengus dingin, keluarga menyegel diri, jadi kita tidak boleh menimbulkan masalah. Dan kamu, tetaplah di klan dengan patuh. Jika kamu membunuh terlalu banyak hari ini, kamu pasti akan menarik musuh. Contoh klan Gagak Emas ini menjadi pelajaran bagi kita. Dimengerti, jawab Pangeran Kunpeng dengan santai, sambil memainkan cincin di ibu jarinya dengan santai. Di bawah langit, diskusi sudah terlalu lama memanas. Dimanapun ada orang di restoran, kedai toko, selalu ada orang yang berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang.
Suasana hati mereka sedang baik. Apa yang Anda lakukan kali ini adalah sungguh cantik. Aku sangat senang melihat suku Gagak Emas itu telah sangat menderita. Mereka telah menyebabkan begitu banyak bencana berdarah. Sepertinya aku melihat wajah marah Kaisar Gagak Emas. Sekelompok biksu tua semuanya mengelus jenggot mereka. Aku menghitung dengan jariku, Pangeran Gagak Emas seharusnya aku tertipu hanya dengan satu telapak tangan. Itu adalah pergerakan yang sangat besar pada langkah pertama. Jika 9 cabang Gagak Emas juga dihancurkan, itu akan mengejutkan. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan mengabadikan orang itu, dan setiap hari berlutut dan beribadah. Suku Gagak Emas, jika ingin menebus pangeran ke-8-mu, datanglah ke Gunung Changmang di wilayah selatan. Jangan menunggu sampai tanggal kedaluarsa. Di tengah-tengah ribuan diskusi, sebuah kata-kata samar tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh langit. Saya tidak tahu dari mana asalnya, dan nadanya membosankan. Lalu berkata, juga, Anda, Pangeran Mahkota dari klan Gagak Emas, harus hadir. Dengan satu kalimat, dunia yang sudah hidup meledak lagi. Setiap orang yang mendengarkan menyeringai dan mendecakkan lidah, bukankah ini pemerasan telanjang? Bunuh orang. Dia membuat semua orang mundur dari kabinet, dan sekarang dia menuntut uang tebusan secara terbuka dan terang-terangan. Orang itu sangat pandai berpura-pura. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani meminta tebusan seperti ini kepada klan Gagak Emas. Ini adalah tindakan pertama. Pergilah dan lihatlah ke Gunung Changmang, seseorang telah berdiri dan langsung menuju formasi leluhur di kota. Saya ingin melihat siapa lelaki tua itu. Saya sangat menyukai gayanya yang mengagumkan dan membujuk. Brengsek. 9 sosok terbang keluar dari klan Gagak Emas, semuanya adalah Raja Suci yang agung. Dengan wajah garang, Pangeran Gagak Emas pun terbang keluar dari Gunung Peri. Orang itu memintanya pergi, dan dia harus hadir. Selain itu, dia juga ingin melihat siapa musuhnya. Ada banyak pergerakan di klan Gagak Emas. Setelah Pangeran klan Gagak Emas, masih ada segerombolan sosok yang terbang keluar. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, atau bisa dikatakan ini adalah pasukan biksu. Jika leluhur klan Gagak Emas tidak tertidur lelap, dia pasti akan mengikutinya, membawa senjata kekaisaran. Gunung Changmang di wilayah selatan terletak di tengah wilayah selatan, merupakan gunung raksasa dengan ketinggian 8.000 kaki. Tempat di mana Gunung Changmang berada pada zaman dahulu merupakan sebuah dataran yang luas, konon ada seorang kaisar agung yang duduk di sini dan mencapai pencerahan. Baru kemudian di Gunung Changmang muncul sebuah gunung besar dari langit, yaitu Gunung Changmang yang sekarang. Dan Kaisar Agung itu adalah Kaisar Agung Changmang di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang yakin apakah rumor ini benar atau tidak. Itu hanya karena sudah terlalu lama. Matahari ada di langit, tidak ada awan di langit, dan ketika Anda melihat ke bawah ke langit dan bumi, Anda dapat melihat banyak sosok manusia, seperti sungai, berkumpul menuju Gunung Changmang, mengubah dunia menjadi lautan orang. Di puncak gunung yang luas, Charlie sedang duduk bersila. Dia bukan klon, tapi yang asli. Dia masih menggunakan tubuh Raja Suci Agung. Tidak ada yang bisa membunuhnya secara instan kecuali dia adalah seorang kuasi Kaisar Agung. Dia meminta Pangeran Gagak Emas untuk datang, jadi dia ingin mengambil tindakan di Gunung Changwu untuk membunuh bajingan itu. Mungkin orang lain akan mengira dia gila, tapi setelah akhirnya memancingnya keluar, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar ini, dan dia cukup percaya diri untuk membunuh putra mahkota Gagak Emas dengan paksa. Yang paling penting adalah leluhur klan Gagak Emas sedang tidur, dan senjata kekaisaran dari klan Gagak Emas juga sedang tidur. Tanpa keduanya, segalanya akan lebih mudah ditangani. Bukan kebetulan, dia bisa berhasil. Orang-orang dari segala arah telah berkumpul, dan penonton teater yang datang lebih dulu tidak sabar untuk melihat Charlie, tetapi mereka langsung terkejut, dia di sini untuk mengumpulkan uang, orang ini gila, kan? Orang ini mungkin tidak pernah mengikat tiket. Bagaimana saya bisa datang dari sini? Terlalu banyak orang yang menyeringai. Tidak dapat melihat dengan jelas penampilan dan garis keturunan sebenarnya, dari keluarga mana dia berasal. Banyak orang membuka mata mereka ke langit, mencoba mencari tahu misteri Charlie, tetapi mereka ditutupi oleh metode rahasia evolusi langit, dan tidak ada yang tahu siapa dia. Orang-orang dari suku Gagak Emas datang, seseorang berteriak, menarik semua mata terfokus pada Charlie di satu arah, di mana awan dan kabut bergulung, seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda yang berlari ke arah mereka, dan niat membunuh yang luar biasa. Terdapat suara gemuruh di langit, mengejutkan semua orang di mana-mana.
Sial, pasukan biksu. Ketika orang-orang dari segala arah melihat ini, mereka segera mundur. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu bahwa suku Gagak Emas datang untuk menebus, dan mereka benar-benar membawa pasukan biksu untuk berperang. Setidaknya pasti ada 100.000 biksu. Seseorang mendecakkan lidahnya. Dengan suara, dia melihat sekeliling dan melihat pasukan biksu dari suku Gagak Emas telah mengepung Gunung Changmang dari semua sisi. Momentum dan tekanannya begitu kuat sehingga seluruh dunia berada dalam kekacauan. Orang-orang yang belum pernah melihat formasi besar begitu ketakutan hingga wajahnya pucat. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Charlie melihat sekeliling dan tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Mungkin tidak berguna jika ada lebih banyak orang daripada dia. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Sambil berbicara, Kaisar Gagak Emas, 8 Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas, dan Pangeran Gagak Emas naik ke puncak Gunung Changmang tanpa urutan tertentu, menyebabkan Gunung Changmang hampir runtuh, dan mata emas mereka beralih ke darah. Namun, ketika mereka melihat Charlie adalah orang yang sebenarnya, mata 10 orang itu tiba-tiba sedikit menyipit. Mereka mengira itu adalah klon yang datang untuk mengumpulkan uang tebusan, tetapi kali ini mereka melihat bahwa itu adalah orang yang sebenarnya, yang menyelamatkan mereka dari usaha untuk mencari dia. Bagaimana kalau kita mengatakan itu suku Gagak Emas? Pasukannya sangat besar. Oh, putra mahkota Gagak Emas benar-benar ada di sini. Charlie tersenyum santai dan memandang semua orang dengan penuh minat, tanpa tekanan sama sekali. Siapa kamu? Kaisar Gagak Emas berteriak dengan keras, pedang pembunuh jiwanya berdenting, hendak ditembakkan. Kalau begitu, kamu harus bertanya pada pangeranmu yang berharga. Charlie mengulurkan dengan ganas, dia menghancurkan keluarga Ye 3 bulan lalu. Sayangnya, saya adalah anggota keluarga Ye itu. Tanpa diduga masih ada ikan yang lolos. Putra mahkota Gagak Emas tersenyum garang dan mengertakkan giginya seperti setan. Saya beruntung. Saya keluar untuk berlatih dan melarikan diri. Charlie mengangkat bahu dan mulai mengeluh lagi. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Kali ini dia omong kosong. Putraku dulu membunuh bangsamu, dan sekarang kamu membunuh bangsaku. Masalah ini harus diselesaikan. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin, biarkan bangsaku pergi, dan keluargamu akan hidup damai di masa depan. Apa yang dikatakan Kaisar Gagak Emas itu terlalu mudah. Charlie mengeluarkan kotak rokok dan menghisapnya di depan umum, seperti peri dalam asap berkabut, kamu dan aku tidak punya keluhan. Hanya karena nama keluargaku adalah Ye, hanya karena tuan muda keluarga Ye saya bernama Charlie Ye, Pangeran Gagak Emas Anda menghancurkan semua anggota keluarga Ye saya. Keluarga Ye saya tidak pernah memprovokasi siapapun. Jika ada seseorang bernama Charlie Ye di keluarga Anda, dia pantas untuk dihancurkan. Sang Pangeran Gagak Emas tersenyum garang, memperlihatkan 2 baris gigi putihnya. Ketika dia mendengar nama Charlie, dia menjadi gila karena kebencian. Lihat, kamu telah memusnahkan seluruh keluargaku, dan kamu masih begitu percaya diri. Kepada siapa aku akan meminta penjelasan? Charlie mengerutkan bibirnya dan menghisap rokoknya lagi. Dia berkata dengan sangat santai. Apa yang kamu inginkan? Kaisar Gagak Emas memelototi Pangeran Gagak Emas dan menatap Charlie. Sudah kubilang sebelumnya, aku ingin kamu memberiku uang untuk seseorang yang kau kenal. Charlie melambaikan tangannya dan menawarkan jimat ajaib, dan melepaskan seorang murid muda dari dalam, yang merupakan pangeran dari selir suku Gagak Emas, ini pangeranmu, kan? Itu tidak mahal, 90 juta batu origin. Itu saja sudah cukup. Juga, jangan mengambil tindakan terhadapku dengan gegabah. Aku punya rahasia yang menghubungkan hidupnya. Jika aku menghilang, dia juga tidak bisa bertahan. 99 juta batu origin, Charlie berkata, ini adalah angka astronomi yang membuat semua orang terkesiap. Rekan Taois, kamu menginginkan terlalu banyak. Kaisar Gagak Emas dengan paksa menekan niat membunuh dan mencoba untuk tenang. Sekarang mereka dikendalikan oleh orang lain dan tidak dapat mentolerir kata-kata penyemangat. Semakin banyak uang yang kamu miliki, semakin banyak yang harus kamu keluarkan. Klan Gagak Enas kamu kaya. Charlie mengetuk abu di batu di sampingnya, selain itu, semua anggota klan saya telah tiada, tolong beri saya tunjangan hidup agar saya bisa mengurusnya diri sendiri di masa tuaku. Mata Kaisar Gagak Emas sedikit menyipit, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Dia tahu bahwa pihak lain sedang memeras uang, tetapi dia tidak berani memerintahkan penyerangan di tempat. Meskipun Pangeran ke-8 adalah anak dari seorang selir, dia masih anaknya juga. Dia berpikir begitu, tetapi 8 Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas di sampingnya tidak berpikir demikian.
Itu anakmu, tapi anak cucu kami sudah lama mati secara tragis, dan mereka mati secara tragis karena sang pangeran. Sekarang keluargamu hidup sejahtera, bagaimana bisa? Mata 8 Raja Suci Agung Gagak Emas berwarna merah darah, dan aura pembunuh mereka melonjak. Mereka sepertinya siap membunuh di tempat. Kehilangan orang yang mereka cintai telah membuat mereka kehilangan akal sehat, dan mereka akan melakukannya, tidak peduli akan perintah dari Kaisar. Melihat situasinya tidak tepat, Kaisar Gagak Emas segera membuang tas penyimpanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu baru benar. Charlie mengangkat tangannya dan mengambil tas penyimpanan, lalu membukanya, segera dia menghitungnya. Biarkan anakku pergi dulu, Kaisar Gagak Emas memarahi dengan dingin, sepertinya dia akan maju dalam 1 langkah. Jangan cemas, kamu harus membiarkan aku menghitungnya. Charlie menggelengkan kepalanya, tidak terburu-buru, ini adalah uang pensiunku, aku tidak bisa kehilangannya. Aku akan hidup dengan itu selama sisa hidupku. Hidup. Kata-katanya membuatnya terdiam. Hal ini membuat penonton geli, dan ketika dia melihat bahwa Charlie benar-benar menghitung satu persatu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, keluargamu musnah, dan kamu masih sangat bersemangat. Dia baru mendapat 90 juta, sangat mudah untuk mendapatkan uang ini. Kaisar Gagak Emas memperhatikan dengan tenang dan tidak menghentikannya. Dia mengirim pesan kepada Raja Suci Agung Gagak Emas, jika dia dapat membunuh begitu banyak orang di Gagak Emas kita dalam 1 malam dan menghancurkan semua cabang utama Gagak Emas di pada saat yang sama, dia pasti memiliki kaki tangan. Beritahu keempat penjuru untuk mengorbankan simpul penyegel surga. Uang dari klan Gagak Emasku tidak begitu mudah didapat. Meskipun emosi, Raja Suci Agung Gagak Emas menahan amarahnya, dia tetap menyebarkan pesannya ke segala arah. Bahkan jika dia ingin menyelesaikan masalah dengan putra mahkota Gagak Emas, dia harus menunggu sampai dia menebus orang tersebut. Di sini juga bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. 90 juta batu origin, jumlah masing-masing bagian harus dihitung berdasarkan tahun monyet, kuda, dan bulan. Kaisar Gagak Emas tidak terburu-buru, tetapi orang-orang dari seluruh dunia merasa cemas. Mereka semua datang bukan hanya untuk melihat uangnya. Karena kita sedang terburu-buru, maka tidak perlu dihitung. Charlie segera bertepuk tangan, menyimpan tas penyimpanan, dan mengusir Pangeran Gagak Emas, bawa pangeranmu pergi. Anakku, Kaisar Gagak Emas segera membawa Pangeran ke-8 kembali kepadanya. Pangeran ketakutan. Dia, yang selalu sombong dan dimanjakan, belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Itu sangat menakutkan. Karena yang pertama sudah ditebus, maka kita akan melakukan pertukaran dengan yang kedua. Setelah yang kedua ditebus, akan ada yang ketiga. Charlie terus melambaikan tangannya dan mempersembahkan serangkaian jimat ajaib. Salah satu orang yang dibebaskan adalah sesepuh suku Gagak Emas dan seorang raja kuasi suci. Masih ada lagi, dan mereka semua berada di level raja kuasi suci. Orang-orang dari segala arah terkejut, memandang ke puncak gunung dengan takjub, tampak sedikit aneh, berapa banyak orang yang ditangkap orang tua ini dari Gagak Emas. Ini bukan meminta tebusan, ini pemerasan telanjang. Suara nyengir datang dan pergi. Masing-masing 10 juta, lihat dan tukarkan yang ini dulu. Charlie menunjukkan 2 baris gigi putih dan memandang Kaisar Gagak Emas sambil tersenyum, kamu, klan Gagak Emas, punya banyak uang, tetapi kamu jangan meremehkan koin-koin kecil ini. Kaisar Gagak Emas dan Raja Suci Agung Gagak Emas, tak satu pun dari mereka berbicara, hanya menatap Charlie dengan mata merah darah, niat membunuh mengamuk, dan Gunung Changmang berubah menjadi es, inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka akhirnya melihat bahwa pihak lain hanyalah ingin pemerasan langsung. Mereka sangat yakin bahwa setelah menebusnya, akan ada lebih banyak lagi di belakang mereka, dan jumlahnya cukup banyak, masing-masing bernilai 10 juta. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Meskipun Gagak Emas kaya, bisakah mereka tahan dengan konsumsi seperti itu? Selamatkan aku, Kaisarku, tolong selamatkan aku. Raja-raja kuasi suci Gagak Emas yang terikat berteriak untuk nyawa mereka, menatap Kaisar Gagak Emas dengan mata memohon. Nyawa mereka ada di tangan Kaisar. Mereka semua sampah. Jika kamu mati, kamu akan mati. Datang dan bawalah bersamaku. Putra mahkota Gagak Emas berteriak dengan ganas, dan benar-benar melewati perintah Kaisar Gagak Emas dan langsung memerintahkan pasukan biksu untuk menyerang. Siapa yang memberimu kekuatan? Teriak Raja Suci Agung Gagak Emas dengan marah, karena tindakan putra mahkota Gagak Emas membuat mereka merasa kedinginan. Sebagai putra mahkota suku Gagak Emas, dia begitu ceroboh terhadap kehidupan dan kematian rakyatnya. Tetua, kalian juga telah melihatnya.
Dia jelas-jelas memeras uang dari klan Gagak Emas kita. Putra mahkota Gagak Emas tersenyum dingin, klan Gagak Emas tidak bisa mentolerir penyanderaan oleh orang lain. Itu hanya karena ulahmu. Raja Suci Agung Gagak Emas, mereka semua tiba-tiba merasa terpaksa dan ingin menjadi gila karena marah. Mereka semua ingin menebas putra mahkota Gagak Emas dengan satu telapak tangan. Klan Gagak Emas menderita banyak korban dan mereka berakhir seperti ini, semua karena kamu. Sekarang, kata-kata ini benar-benar membuat dingin klan Gagak Emas. Kamu, wajah Pangeran Gagak Emas menjadi pucat mendengar kata-kata itu. Wajah awalnya yang galak tiba-tiba menjadi berubah, dan dia mengertakkan gigi, tampak sama menakutkannya dengan iblis. Sudah cukup. Kaisar Gagak Emas mendengus dingin, keagungan Kaisar muncul, dan wajahnya sangat jelek. Yang dilakukan pria itu sungguh langkah yang cerdas. Adegan seperti itu membuat semua penonton menghela nafas dan berkata, tidak hanya menyerang suku Gagak Emas, tetapi juga memecah hubungan antara pangeran dan para tetua. Cara ini memang benar-benar pintar. Pembalasan, ini semua tentang pembalasan. Banyak orang tertawa dan bertepuk tangan diam-diam, saat mereka membantai keluarga Ye, mereka seharusnya berpikir bahwa hari ini, pembunuhan yang tidak bermoral, akan membuat manusia dan dewa marah. Saya di sini untuk meminta tebusan, bukan untuk melihat Anda bertengkar. Charlie mengangkat telinganya, singkatnya, saya ingin Anda memberi uang. Jika Anda tidak memberikannya, saya akan membawa mereka pulang untuk membuat sup. Tentu saja aku akan memberikannya. Ekspresi Kaisar Gagak Emas ternyata sangat tenang. Saat dia selesai berbicara, dunia mulai bergemuruh, tetapi ke segala arah, ada berkas cahaya tebal yang menembus langit, membentuk penghalang yang menutupi seluruh Gunung Cangwu, dan tidak ada yang bisa keluar. Simpul penyegel surga, para biksu yang lebih tua sedikit menyipitkan mata, sepertinya mengenali penghalang ini. Keberanian yang luar biasa. Charlie tidak bisa tidak meliriknya dan mengenali penghalang itu. Di hutan kuno, Kunpeng dan Gagak Emas telah menciptakan penghalang ini sebelumnya, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Biarkan mereka pergi. Saat Charlie memperhatikan, Kaisar Gagak Emas membuang tas penyimpanan satu demi satu. Setiap tas penyimpanan berisi 10 juta batu origin. Dia telah mengambil keputusan, tidak peduli berapa banyak anggota klan Gagak Emasnya, dia akan menebusnya satu persatu, berapapun biayanya. Setelah anggota klan ditebus, dia akan memerintahkan penyerangan tanpa ragu-ragu, karena pihak lain hanya sendiri, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari Gunung Cangwu, dan dia akan memuntahkan kembali setiap uang yang dia kumpulkan. Aku baru saja mengatakan bahwa suku Gagak Emas itu kaya. Charlie sangat sadar dan mengumpulkan semua tas penyimpanan yang dilemparkan padanya. Setelah selesai, dia menendang orang-orang yang diikat di depannya satu per satu. Selanjutnya, orang ini mulai melepaskannya satu per satu, membuat mata semua orang terbuka lebar karena terkejut. Kaisar Gagak Emas terlalu malas untuk berteriak dengan marah. Dia menekan niat membunuhnya dan langsung memberikan uang. Tas penyimpanan beterbangan di langit, menunggu untuk menebus semua orang dan melampiaskan amarahnya yang luar biasa. Dia sangat percaya diri, dia pasti punya rencana sendiri. Melihat Kaisar Gagak Emas tidak menggunakan batu origin sebagai uang, beberapa Raja Suci Agung Gagak Emas mengirimkan pesan satu demi satu dan berhenti berdebat dengan putra mahkota Gagak Emas. Saya tidak percaya dia masih bisa melarikan diri dari penghalang penyegel surga ini. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin, dan terus memberikan uang, saya tidak peduli berapa banyak kaki tangan yang dia miliki, dia harus mati hari ini. Gratis, kenapa? Charlie sangat senang, oleh karena itu dia tidak sopan. Dia datang untuk membunuh putra mahkota Gagak Emas, tapi dia tidak berharap mendapat banyak uang. Tapi karena putra mahkota Gagak Emas melakukan hal kejam begitu banyak, dia tidak menginginkannya secara gratis. Dia akan membunuh putra mahkota Gagak Emas, mengambil uang, dan berbalik. Pergi dan lakukan hal serupa kepada Kunpeng. Adegan selanjutnya cukup mengejutkan dunia. Charlie dengan sadar melepaskan orang tersebut, dan Kaisar Gagak Emas dengan sadar memberikan uangnya. Charlie melepaskan orang dengan cepat, dan Kaisar Gagak Emas juga memberikan uang dengan licik. Yang paling membuat orang tertawa adalah keduanya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan mereka berbicara dengan sangat setuju. Orang-orang dari segala arah menelan air liur mereka, liter demi liter, 10 juta untuk satu tas penyimpanan. Lebih banyak uang tidak ada gunanya. Banyak orang tua mengelus jenggot mereka, suku Gagak Emas telah mengorbankan simpul penyegel surga. Tidak peduli berapa banyak uang tebusannya, dia tidak bisa mengambilnya. Sulit untuk mengambil uang dari klan Gagak Emas. Tapi dia tenang sekali, apa yang sebenarnya yang bisa dia andalkan?
Terlalu banyak orang yang bingung, tidak masalah berapa banyak kaki tangan yang dia miliki, dia tidak bisa melakukannya. 100.000 biksu, dan uangnya tidak dapat dikirim, apa yang diinginkan orang tua itu. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh klan yang dimusnahkan. Sepertinya otaknya dipukul dan tidak berfungsi lagi. Biksu muda berkata dengan penuh arti, jika dia mati, itu akan hilang. Keluarga Ye benar-benar hilang. Selama diskusi, Charlie memberikan tiket daging terakhir dan menyebarkan tangan, berpura-pura tidak berdaya, kali ini benar-benar habis. Jika Anda ingin menebusnya, saya akan memberikannya lagi dalam beberapa hari. Aku masih mengikat beberapa. Saya yakin itu habis. Kaisar Gagak Emas menatap Charlie tanpa menyipitkan mata, momentumnya meningkat. Kita sudah selesai melakukan pertukaran, tapi ada dua hadiah besar. Charlie tersenyum dan membuat segel dengan satu tangan. Saat segelnya dipasang, jiwa mereka telah disegel sebelumnya, kecuali Pangeran ke-8 Gagak Emas, semuanya meledak menjadi kabut darah satu demi satu, dan bahkan jiwa mereka pun padam. Semua orang tersentak secara kolektif, dan cara mereka memandang Charlie pun berubah. Pria ini gila. Dia orang gila. Dia tidak punya niat untuk kembali sejak dia datang ke sini. Melihat Kaisar Gagak Emas dan yang lainnya, kedua matanya menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupilnya menyusut hingga seukuran kepala peniti dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Darah memenuhi langit dan memercik ke seluruh wajah mereka. Tidak hanya orang-orang dari seluruh dunia yang tidak menyangka, tetapi mereka juga tidak menyangka bahwa Charlie benar-benar akan memiliki segel kutukan di jiwa orang-orang Gagak Emas. Lucunya mereka, para orang suci yang agung, tidak melakukannya. Temukan itu. Memang benar manusia sudah ditebus, namun tidak ada bedanya antara penebusan dan non-penebusan, keduanya sudah menjadi kabut darah. Sesaat kemudian, ketika semua orang masih tertegun, tas penyimpanan lain terbang keluar dari lengan baju Charlie dan jatuh dari udara. Di bawah tatapan semua orang, tas penyimpanan itu meledak. Segera, hujan darah mengalir dari langit, dan mayat-mayat berjatuhan satu persatu dari kantong penyimpanan yang meledak. Mereka ditumpuk satu persatu di puncak gunung yang luas. Mereka semua adalah anggota suku Gagak Emas, ditumpuk menjadi sebuah gunung. Kemudian, sehelai kain putih sepanjang 10 kaki jatuh tak beraturan di atas tumpukan mayat, dan di atasnya tertulis karakter dengan tinta darah, yang disalahkan adalah pangeranmu. Gambar itu berdarah, mengejutkan, bernoda merah dan tak terbatas, dan hati semua orang yang menontonnya berdebar kencang. Kaisar Klan Gagak Emas, apakah kamu menyukai dua hadiah luar biasa ini? Hahaha, tawa Charlie menyebar ke seluruh dunia, tidak perlu berterima kasih padaku, terima kasih saja pada pangeranmu. Ini semua adalah hadiah darinya. Bunuh dia untukku. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Gagak Emas mengayunkan pedang pembunuhnya, dan suara geram mengguncang langit. Seperti orang gila, amarahnya membuatnya kehilangan kebijaksanaan kaisarnya. Sebelum dia selesai berbicara, 8 orang Raja Suci Agung di sampingnya bergegas ke arahnya tanpa urutan tertentu, baik menggunakan kekuatan magis, memegang pedang pembunuh, atau menggunakan senjata magis, yang masing-masing merupakan teknik membunuh. Meskipun serangan jatuh di langit, Charlie tetap bergeming, berdiri seperti patung. Orang-orang dari seluruh dunia tidak tahan lagi menontonnya. 8 Raja Suci Agung datang untuk membunuh. Bahkan para Raja Suci Agung sebagian besar dipenuhi dengan kebencian. Semua orang sepertinya telah melihat adegan berdarah Charlie dipukuli hingga kematian di tempat. Namun, pada saat ini, sosok Charlie tiba-tiba menghilang. Dia menghilang, tetapi Pangeran ke-8 Gagak Emas, yang berada 100 kaki jauhnya, muncul di tempat dia menghilang. Menggerakkan langit dan bumi, ekspresi dari 8 Raja Suci Agung Gagak Emas, semuanya berubah, dan mereka langsung mengenali kekuatan magis macam apa itu. Namun, kekuatan magis pamungkas telah dilepaskan dan sulit untuk mengambilnya kembali. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Pangeran ke-8 Gagak Emas diledakkan menjadi abu. Dia bahkan melewatkan jeritan dan langsung menuju neraka. Bajingan. 8 Raja Suci Agung itu sangat marah, begitu pula Kaisar Gagak Emas, yang tiba-tiba melihat ke satu arah. Karena langit dan bumi telah dipindahkan, posisinya telah diubah. Pangeran ke-8 Gagak Emas berpindah, Charlie sekarang berada di tempat di mana Pangeran ke-8 Gagak Emas berdiri sebelumnya, yaitu, di belakang putra mahkota Gagak Emas. Ya, Charlie memang berada di belakang putra mahkota Gagak Emas dan telah menyegel putra mahkota Gagak Emas dengan metode terlarang. Dia telah meletakkan satu jari di belakang kepala Pangeran Gagak Emas, dan cahaya ilahi yang tertinggal di sekitar jarinya adalah metode rahasia untuk membunuh jiwa yang sebenarnya.
Yang dia butuhkan hanyalah hatinya. Hanya dengan satu pikiran, putra mahkota gagak emas akan terbunuh. Ini juga alasan mengapa dia meledakkan segel kutukan dari begitu banyak orang sebelumnya, tetapi hanya meninggalkan pangeran ke-8 gagak emas. Itu hanya karena dia berdiri dalam posisi yang sangat kebetulan, paling dekat dengan putra mahkota gagak emas. Fakta juga membuktikan bahwa operasinya sangat licin, dan semua orang lengah, termasuk para biksu di segala arah, 8 Raja Suci Agung suku gagak emas, Kaisar suku gagak emas, dan Pangeran gagak emas yang ditahan oleh dia saat ini. Waktu tidak merespon. Siapa kamu? Raung putra mahkota gagak emas. Meski terkekang dan bisa dibunuh kapan saja, dia tetap terlihat garang. Karena dalam ingatannya, ada seseorang yang mengetahui metode rahasia mengubah langit dan bumi. Ketika dia mengingat nama itu, dia menjadi sangat marah karena dia tidak pernah bisa membunuh orang Old. Kamu telah memusnahkan semua bangsaku, dan kamu masih bertanya siapa aku. Charlie tersenyum tipis, ketika kamu membunuh orang secara sembarangan, kamu seharusnya berpikir bahwa hari ini, hutang darah harus dibayar dengan darah. Bunuh, mereka semua pantas dibunuh. Putra mahkota gagak emas menggonggong seperti anjing gila. Aku suka ketangguhan. Charlie mengangkat tangannya dan merobek salah satu lengan putra mahkota gagak emas. Darah muncrat, keemasan, setiap helai murni dan setiap helai mempesona. Biarkan anakku pergi. Kaisar gagak emas sangat marah, dan pedang pembunuh di tangannya bergetar. Dia tidak bisa menahan niat membunuhnya. Dia telah mempertimbangkan segalanya, kecuali bahwa Charlie mahir dalam metode rahasia mengubah langit dan bumi. Kaisar gagak emas yang agung dan Raja Suci Agung gagak emas, 100.000 biksu tertangkap basah. Aku bisa melepaskannya untuk mendapatkan lebih banyak uang tebusan. Charlie memutar lehernya dengan puas. Dia pasti akan membunuh putra mahkota gagak emas, tapi dia tetap tidak keberatan jika dia masih bisa mengeluarkan sejumlah uang sebelum dia dibunuh. Kamu masih menginginkan uang. Sebelum Kaisar Gagak Emas bisa mengatakan apapun, 8 orang Raja Suci Agung dari klan Gagak Emas datang untuk membunuhnya. Mata mereka semua merah, tanpa mempedulikan keselamatan putra mahkota Gagak Emas. Mereka sangat membenci Charlie sehingga mereka juga membenci putra mahkota Gagak Emas. Semua kejadian ini disebabkan oleh dia. Mereka gila dan kehilangan akal. Mereka tidak peduli apakah Anda memiliki seorang pangeran di tangan Anda atau tidak. Mereka harus membunuh Anda. Mereka begitu ceroboh sehingga Kaisar Gagak Emas sangat marah, dan dia juga membunuhnya dalam satu langkah, tetapi bukan untuk membunuh Charlie, tetapi untuk menyelamatkan Charlie. Setelah menyelamatkan Charlie, dia baru bisa menyelamatkan putra mahkota Gagak Emas. Ratusan ribu biksu juga datang untuk membunuh, tetapi mereka tidak tahu harus membunuh atau melindungi. Para Raja Suci Agung Gagak Emas ingin membunuh, dan Kaisar Gagak Emas ingin melindungi. Haruskah mereka membunuh atau melindungi? Perintah siapa yang harus mereka mendengarkan? Para biksu dari segala arah sedikit bingung. Hanya dalam 3 detik, itu berubah menjadi gambar ini. Ketika para biksu dari segala arah bingung, serangan setinggi langit menyelimuti Charlie, dan juga menyelimuti putra mahkota Gagak Emas. Charlie tetap tenang dan tenang, tetapi putra mahkota Gagak Emas meraung dengan ganas. Yang membuatnya marah adalah 8 Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas bahkan tidak mempedulikannya, putra mahkota suku Gagak Emas. Begitu dia mengatakan uang tebusan, kamu menyerang. Apakah kamu ingin aku mati? Bajingan, bajingan. Raungannya menggemparkan, tapi pada dasarnya tidak berguna. 8 Raja Suci Agung Gagak Emas hanya menyerang dan menyerang. Setelah gelombang teknik pembunuhan pamungkas, mereka masih gelisah. Mereka juga menggunakan senjata magis tingkat Raja Suci Agung, seolah-olah mereka takut tidak akan mampu membunuh putra mahkota Gagak Emas. Kamu sepertinya tidak terlalu populer. Senyuman tipis Charlie terngiang di telinga putra mahkota Gagak Emas, itu seperti kutukan, membawa kekuatan magis, membuat putra mahkota Gagak Emas menjadi gila saat ini. Charlie mengabaikannya secara langsung, berpindah dengan jalan surga, meraih putra mahkota Gagak Emas dengan satu tangan, dan melarikan diri langsung ke dalam lubang hitam. Terjadi gemuruh, dan seluruh puncak gunung yang luas runtuh. Awan dan kabut bergulung, menciptakan kekacauan. Ketika asap menghilang, Charlie dan putra mahkota Gagak Emas menghilang. Mereka menghilang di udara. Kaisar Gagak Emas sangat marah dan menatap Raja Suci Agung dari klan Gagak Emas dengan mata merah, siapa yang memintamu untuk menyerang? Kaisarku, maafkan aku terlalu marah. 8 orang Raja Suci Agung dari Gagak Emas berkata dengan dingin. Dibandingkan dengan Kaisar Gagak Emas, mereka merasa sedikit lebih bahagia ketika sedang marah.
Banyak anak cucu mereka yang mati karena putra mahkota gagak emas. Sekarang putra mahkota gagak emas dimakamkan, itu bisa dianggap sebagai balas dendam kecil. Kaisar gagak emas memuntahkan darah, dia sangat marah hingga matanya menjadi gelap dan dia hampir jatuh. Penghinaan yang sangat besar, rasa malu dan penghinaan yang sangat besar. Dalam satu malam, begitu banyak anggota klan terbunuh dan seluruh paviliun gagak emas dihancurkan. Sekarang mereka datang untuk menebus orang. Mereka menghabiskan jumlah uang yang tidak diketahui, tetapi mereka menebus banyak orang mati. Yang paling membuatnya marah adalah pangeran kesayangan dan kebanggaannya, calon kaisar klan gagak emas, juga terlibat hari ini. Klan gagak emas menderita kerugian besar dan reputasi mereka hancur. Dia marah, dia benci, dan dia juga menyesal bahwa dia seharusnya tidak membiarkan putra mahkota gagak emas membunuh secara sembarangan akhir-akhir ini, yang telah menyinggung begitu banyak musuh dan membawa begitu banyak bencana yang menyedihkan bagi klan gagak emas. Masalahnya disebabkan oleh sang putra mahkota, dan akar masalahnya dapat dilacak. Dia, sang ayah, tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Ada reinkarnasi di jalan surga. Siapapun yang diselamatkan oleh surga belum dibayar, tetapi waktunya belum tiba. Pertunjukannya sudah selesai. Semua orang di 4 penjuru mundur, terus-menerus menghela nafas, nenek moyang Ye keluarga datang dan tidak punya niat untuk pergi. Ah, sekarang dia telah membawa begitu banyak orang di jalan, itu sepadan. Pangeran suku gagak emas pantas mendapatkannya. Banyak orang mencibir, dia pantas mati. Orang yang paling tidak adil adalah orang-orang dari suku gagak emas. Karena kejahatan yang dia lakukan, banyak dari kehilangan nyawa dengan sia-sia. Pertunjukan besar ini sungguh luar biasa. Kaisar kera kecil dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan semua menyeringai, nilainya 90 juta, bagus sekali. Saudara tua mengambil tindakan, dan dia benar-benar mendominasi. Dia sebenarnya memiliki mata roda peri 6 jalan, yang benar-benar mengejutkan saya. Raja Merak Ming di sisi lain perlahan berbalik. Dia juga datang untuk menonton pertunjukan tanpa melakukan apapun, dan dia melihatnya dari awal sampai akhir. Ketika dia pergi, senyuman di bibirnya memiliki arti yang dalam. Kaisar gagak emas dan kelompok orang suci agungnya tidak dapat melihatnya, tetapi dia, kuasi Kaisar Agung, dapat melihat dengan jelas bahwa Charlie lah yang mengumpulkan uang tebusan hari ini. Selain itu, Charlie tidak terbunuh dan telah melarikan diri. Dia menggunakan sihir terlarang jalan surgawi dari mata roda abadi untuk melarikan diri ke dalam lubang hitam bersama putra mahkota gagak emas, lolos dari pembunuhan klan gagak emas. Baru hari ini dia mengerti mengapa Charlie bisa mengabaikan penghalang keluarga Merak dan masuk dan keluar sesuka hati. Dengan metode rahasia jalan surga dari mata roda abadi yang menantang surga, semua penghalang hanyalah hiasan. Seperti dia, banyak kuasi Kaisar Agung yang datang, seperti Raja Unicorn, Raja Kura-Kura Hitam, dan Raja Phoenix Api. Ekspresi mereka sebelum pergi agak luar biasa. Raja Merak tahu bahwa itu adalah Charlie, dan mereka juga tahu bahwa Charlie masih hidup. Berita ini sungguh membingungkan. Lubang hitam itu tetap gelap seperti biasanya, namun tidak sunyi, dipenuhi dengan auman putra mahkota gagak emas. Matanya yang berdarah menatap ke segala arah pada kegelapan yang tak terbatas. Dia mengira inilah yang disebut neraka. Bahkan pikirannya pun runtuh. Putra mahkota gagak emas yang menyendiri juga takut mati. Tapi dia jelas masih memiliki indera tubuh, dan kegelapan yang mematikan membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia sudah mati atau belum. Kebingungan yang tidak diketahui ini membuatnya ketakutan, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin dingin. Apakah kamu menyukai tempat ini? Terdengar tawa samar. Sungguh ajaib. Sebuah bola lampu muncul, menerangi lubang hitam dan memperlihatkan sosok buram Charlie. Siapa kamu? Putra mahkota gagak emas menatap Charlie dengan mata berlumuran darah. Siapa menurutmu? Jiwa asli milik Charlie keluar dari tubuh Raja Suci Agung. Meskipun dia hanya jiwa, penampilan aslinya terungkap, dengan tepi dan sudut tajam di wajahnya, bercampur dengan perubahan hidup dan kelelahan yang tak ada habisnya. Kamu, Charlie. Mata putra mahkota gagak emas menonjol dan pupil matanya mengecil hingga seukuran kepala peniti. Ini aku. Charlie tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi putihnya, tidak mengherankan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Putra mahkota gagak emas menjadi gila dan meraung histeris. Dia tidak percaya dan tidak berani. Percaya bahwa tubuh suci kuno yang mati sebenarnya masih hidup, dan itu merusak parah klan gagak emasnya dalam 2 hari, dan juga memasukkannya ke dalam konspirasi. Aku akan meninggalkan wilayah selatan, dan aku tidak ingin lagi ada dendam antara kamu dan aku.
Charlie berkata dengan santai, tapi kamu memintaku untuk membunuhmu lagi, jadi kamu bisa mati saja sebagai tubuh suci, tapi kamu terus membuat bencana darah. Kamu lebih baik membunuh 1000 daripada 1. Selamat, kamu memenangkan hadiahnya. Di antara orang-orang itu, ada kerabatku. Aku kembali kali ini untuk membayar hutang darah mereka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Putra mahkota gagak emas masih meraung. Dengan kata lain, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dari Charlie, dan dia telah membawa suku gagak emas bersamanya untuk kalah. Hutang darah harus dilunasi dengan darah, kata Charlie ringan dan menekankan telapak tangannya ke topi Tianling putra mahkota gagak emas, mencari jiwanya di kehidupan sebelumnya, dan juga dengan paksa melahap darah dan asal-usulnya. Jeritan terdengar, dan tubuh putra mahkota gagak emas hancur. Baik garis keturunan gagak emas maupun asal gagak emas disedot paksa oleh Charlie, dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Ketika dia berada di ambang kematian, dia mengerti apa itu penyesalan, dan menyesali bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi bintang jahat seperti Charlie. Dia tidak punya dendam terhadap Charlie, tapi dia memilih untuk membunuh teman lamanya. Meskipun tubuh suci kuno dihancurkan, dia terus membunuh, dan membawa kembali bintang jahat pembunuh itu. Karena dosa-dosanya, dia membawa malapetaka kepada orang-orang suku gagak emas. Bahkan jika dia dilemparkan ke dunia bawah, dia masih akan dikutuk oleh mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa menghapusnya. Dia adalah orang yang benar-benar berdosa. Jeritan itu padam di beberapa titik, dan putra mahkota yang bermartabat dari klan gagak emas benar-benar berubah menjadi abu, sepenuhnya musnah karena keengganan, kemarahan, dan penyesalan. Charlie terdiam dan berdiri dengan tenang. Meskipun itu adalah lubang hitam, samar-samar dia melihat banyak sosok melambai padanya. Mereka semua adalah hantu yang dibunuh oleh gagak emas. Di antara mereka adalah wanita berambut ungu yang bereinkarnasi, menggendong bayinya, perlahan berbalik dan berjalan pergi. Charlie tanpa sadar mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya dengan lembut sebagai perpisahan. Dia mencari keadilan untuknya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menyelamatkannya. Dia bahkan tidak tahu kampung halaman Manchu sampai dia meninggal, dan dia bahkan tidak tahu sampai dia menutup matanya. Keengganannya untuk memejamkan matalah yang membuatnya tidak mampu melewati rintangan di hatinya, yang membuat hatinya dingin dan pikirannya menyimpang, ia menyebabkan banyak pembunuhan dan tangannya berlumuran darah. Dia pergi, tetapi tidak melarikan diri dari lubang hitam. Sebaliknya, dia menyelinap ke dalam lubang hitam, seolah-olah dia ingin menggunakan kegelapan yang tak terbatas untuk menutupi dosa-dosanya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar saat dia menginjak dewa berdarah dari kematian. Baru pada malam hari ia keluar dari lubang hitam dan muncul di gugusan gunung. Tempat ini jauh dari Gunung Changmang, yang diinginkannya adalah efek ini, keluar dari lubang hitam dan menghindari gagak emas. Panennya lumayan banyak. Dengan pandangan muram di matanya, dia mengambil banyak tas penyimpanan. Itu memang panen yang melimpah. Barang rampasan yang diambil dari paviliun cabang gagak emas, uang tebusan yang dikumpulkan, tas penyimpanan putra mahkota gagak emas, dan lain-lain, menambah kekayaan yang sangat besar, bahkan lebih dari sebelumnya. Setelah mendapatkan gagak emas, ayo lanjutkan ke Kunpeng. Setelah mengumpulkan harta karun itu, dia berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Langit malam sangat dalam dan bintang-bintang seperti debu, dia berjalan jauh ke dalam kota kuno, yang juga ramai di malam hari. Ada diskusi di mana-mana, kebanyakan di kedai dan toko anggur, tempat para biksu berkumpul, dan selalu ada satu atau dua orang yang tidak mau ditinggal sendirian dan mengeluh, suku gagak emas sangat menderita karena ini. Nenek moyang keluarga Ye pantas mendapatkan balas dendam ini, apa yang dia lakukan sungguh indah. Terlalu banyak orang yang mengeluh, meskipun dia juga sudah mati, gagak emas masih cukup sedih. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain, mari kita bicara tentang putra mahkota gagak emas. Contoh berdarah memberitahu kita, kurangi kepura-puraan, kurangi kejahatan, lebih banyak kumpulkan kebajikan dan lakukan perbuatan baik. Sayang sekali uang tebusan terlalu banyak untuk dihitung. Beberapa orang tampak sedih, padahal nenek moyang dari keluarga Ye dan putra mahkota gagak emas kehilangan begitu banyak uang. Ada diskusi yang meriah. Charlie berjalan dengan tenang dan berbelok beberapa sudut, tapi itu tidak sebagus paviliun cabang Raja Langit. Dia tetaplah lelaki tua kurus, tapi bukannya berbaring di kursi dan menyenandungkan lagu seperti pertama kali, dia malah berjongkok di kursi, mengatupkan tangannya, menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui. Dia telah menjual informasi tentang gagak emas kepada Charlie sebelumnya, dan gagak emas langsung dibunuh.
Terkadang dia bertanya-tanya apakah ini dosa, karena dia telah membuat suku gagak emas cukup menderita. Kenapa tidak ingin berbisnis? Charlie berdiri di sana, suaranya sudah tua dan nadanya suram. Lakukan bisnis, lakukan. Pria tua kurus itu diperingatkan dan buru-buru bangun. Namun, ketika dia melihat pakaian Charlie, dia tiba-tiba merasa familiar, tetapi dia tidak yakin apakah dia berasal dari hari itu. Informasi tentang semua murid ekspatriat dan tetua klan Kunpeng, tak terkecuali cabangnya, kata Charlie dengan ringan dan sadar menyerahkan tas penyimpanan dengan 10 juta batu origin di dalamnya. Klan Kunpeng. Orang tua kurus itu tercengang, ekspresinya sedikit aneh. Dia sedikit curiga sebelumnya, tapi sekarang dia pada dasarnya yakin bahwa orang di depannya pastilah orang yang membeli informasi gagak emas darinya sebelumnya, dan kali ini dia membeli informasi klan Kunpeng, tujuannya jelas. Mohon dipercepat. Melihat lelaki tua kurus itu dalam keadaan linglung, Charlie berkata dengan suara yang dalam, kata-katanya membawa tekanan. Rekan Taois, mohon maafkan saya, tetapi tidak ada informasi tentang murid dan tetua ekspatriat klan Kunpeng. Lelaki tua kurus itu tertawa datar, dengan kata lain, semua murid dan tetua ekspatriat, mereka semua telah dipanggil kembali ke keluarga cabang utama klan Kunpeng. Mereka semua mundur dan kembali ke keluarga. Apa yang terjadi? Charlie mengangkat alisnya, yang agak tidak terduga. Suku gagak emas telah menderita kerugian besar. Mereka juga takut. Pria tua kurus itu meletakkan tangannya di tangannya dan melirik ke arah Charlie saat dia berbicara. Kamu sangat galak, siapa yang berani berkeliaran di luar? Ini sedikit menyebalkan. Charlie akhirnya menyerah. Benar-benar menyebalkan. Sekarang dia kaya, dia ingin membunuh klan Kunpeng. Tidak ada yang mengira mereka akan kembali ke kampung halaman. Sebenarnya, itu bukan semua karena klan gagak emas. Pria tua kurus itu melanjutkan, formasi penyegelan oleh klan Kunpeng diluncurkan sebulan yang lalu, dan masuk akal untuk menarik kembali murid dan cabang ekspatriat. Menyegel diri sendiri. Charlie mengerutkan kening, ini agak rumit. Entah berapa lama suku Kunpeng akan menyegel diri. Dia harus menunggu sampai tahun monyet dan kuda untuk membalas dendam. Jika tidak, dia akan meninggal karena usia tua pada saat itu. Kecuali sarang Kunpeng, tidak ada satupun anggota klan Kunpeng di dunia luar. Setelah 3 atau 2 detik, Charlie menatap lelaki tua kurus itu lagi, tidak masalah jika jumlah orangnya lebih sedikit, asalkan ada beberapa. Tentu saja ada. Lelaki tua kurus itu terkekeh, masih ada orang di beberapa tambang batu origin klan Kunpeng, dan jumlahnya cukup banyak. Kebanyakan dari mereka sedang membersihkan tempat ini, dan mulai kembali ke keluarga. Tambang batu origin, mata Charlie berbinar, itu adalah tempat yang bagus, dan ada banyak uang. 3 juta batu origin. Orang tua kurus itu sadar bahwa dia telah mengeluarkan informasi tentang tambang batu origin keluarga Kunpeng, dan menyerahkannya secara langsung terlepas dari apakah Charlie menginginkannya atau tidak. Kamu benar-benar tahu cara berbisnis, Charlie melirik lelaki tua kurus itu dengan sangat puas. Semakin banyak informasi yang Anda inginkan, semakin banyak penghasilan saya. Lelaki tua kurus itu tersenyum, teman tahu menginginkannya, dan kebetulan saya memilikinya. Adapun harga informasinya, teman tahu punya banyak uang. Aku sudah gila. Dia pergi ke tempat yang sama untuk membeli informasi. Charlie menggelengkan kepalanya dengan sedih dan memberikan 3 juta batu origin, diam-diam berpikir bahwa lelaki tua kurus itu pasti mengenalinya. Jangan khawatir, Raja Langit sangat profesional. Lelaki tua kurus itu tertawa dan hanya membenamkan dirinya dalam menghitung batu origin. Saya tidak akan pernah mengungkapkan informasi pembeli. Selain itu, saya tidak tahu siapa Anda. Itu hampir sama. Charlie menerima informasi itu dan menyodok lelaki tua kurus itu dengan jarinya. Apakah kamu tahu di mana ada kelompok tentara bayaran, jenis yang dapat diandalkan, berani, dan mengancam jiwa? Lelaki tua kurus itu terbatuk kering dan sangat yakin. Klan Kunpeng akan segera dibunuh. Ada beberapa kelompok tentara bayaran, yang dapat diandalkan, berani, dan mengancam jiwa. Hanya ada satu kelompok. Wilayah selatan menyebutnya Istana Api Merah. Mereka semuanya adalah karakter yang kejam, tetapi komisinya sangat tinggi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memberi Charlie selembar kertas kecil, simpan ini dan cari Istana Api Merah. Sial, itu nama yang mendominasi. Charlie mengambil kertas itu. Dia tidak lupa mendecakkan lidahnya. Dia bisa membayangkan bahwa orang bernama Api Merah pasti memiliki perawakan yang sangat agung. Orang-orang dari suku Kunpeng yang berada di tambang akan kembali ke keluarganya masing-masing, kata lelaki tua kurus itu dengan santai, lalu melanjutkan menghitung batu originnya.
Charlie tidak berbicara, dan menatap lelaki tua kurus itu dari atas ke bawah dengan tatapan serius. Orang ini mungkin adalah pria yang takut akan kekacauan di dunia, dan dia adalah tipe pencuri yang suka menonton kesenangan. Melihat lelaki tua kurus itu untuk terakhir kalinya, dia berbalik dan pergi ke formasi teleportasi di kota. Menurut alamat yang tertera di catatan lelaki tua itu, ia melakukan perjalanan melalui dua kota kuno sebelum tiba di sebuah kota kuno bernama Dongtian. Ia langsung menuju ke sudut kota kuno, di mana terdapat sebuah rumah bangsawan kecil. Rumah itu tidak memiliki bagian depan yang besar, tetapi itu adalah batas di dalamnya. Ketika dia masuk, 3 atau 5 pria bertubuh besar dengan tangan telanjang sedang makan sup di sekitar panci besi besar, suara mereka kasar dan mematikan. Melihat budidaya mereka, mereka semua adalah raja kuasi suci, dan mereka sangat barbar sehingga mereka benar-benar terlihat seperti bandit. Siapa yang kamu cari? Pria botak itu melirik Charlie, tetapi tidak melihat penampilan Charlie yang sebenarnya dengan jelas. Api merah, jawab Charlie santai, tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia menyingsingkan lengan bajunya, berjalan ke panci besi besar, mengambil sepotong daging rebus dari dalam, dan menggigitnya, yang sangat enak dan harum. Rekan Taois, apakah kamu ingin menyewa tentara bayaran? Suara wanita yang dingin terdengar dari loteng. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang wanita berpakaian hitam muncul, dengan gerakan misterius tetapi mengenakan topeng. Raja Suci. Charlie terkejut, dan dia melihat sekilas wajah wanita berbaju hitam itu. Belum lagi tak tertandingi, setidaknya itu menakjubkan, dengan sepasang mata yang indah, jernih dan sunyi, dan kepala dari rambut biru air, halus gumpalannya diwarnai dengan kilauan, yang tidak cocok dengan pakaian hitamnya. Bos! Beberapa pria bertubuh besar berteriak satu demi satu, lalu melanjutkan makan daging dan minuman. Kamu adalah api merah. Charlie mengangkat alisnya dan menatap wanita berpakaian hitam itu dengan ragu-ragu. Kenapa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Wanita berpakaian hitam itu melirik Charlie, tetapi alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Dengan budidaya tingkat Raja Suci, dia tidak bisa melihat misteri Charlie. Dia terlalu misterius. Api merah sebenarnya seorang wanita, Charlie menghela nafas. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sungguh nama yang bodoh untuk gadis yang baik. Setelah menghela nafas, dia terbatuk kering dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak orang yang Anda miliki? Tidak ada komentar. Api merah berkata dengan ringan, Anda hanya perlu memberitahu saya berapa banyak orang yang dibutuhkan, berapa level yang dibutuhkan, dan orang seperti apa yang akan ditangani. Kita terima misi, mari kita bahas harganya selanjutnya. Menyegarkan. Charlie tersenyum, tidak perlu omong kosong, aku butuh 9 orang Raja Suci Agung dan 100 Raja Suci. Segera setelah kata-kata ini keluar, tidak hanya api merah, tapi semua orang di sini juga terkejut, apakah mereka sedang makan daging dan minum anggur, atau membual tentang menggoda gadis, semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Charlie tanpa kecuali. 9 Raja Suci Agung dan 100 Raja Suci, barisan macam apa ini? Apakah Anda akan menyerang sekte besar? 3 atau 5 detik kemudian, si pembunuh jenius berbisik, Istana Api Merah hampir tidak bisa mendapatkan barisan seperti ini untuk sesama penganut Tao, tapi di harga ini, rekan Tao, Anda mungkin tidak mampu membelinya. Ini membutuhkan 300 juta batu origin. 300 juta batu origin untuk memobilisasi barisan ini, itu sepadan. Charlie tersenyum, uang bukanlah masalah, saya perlu menemui 9 Raja Suci Agung, 100 Raja Suci dalam waktu 1 jam, mohon cepatlah. Anda belum menyebutkan misinya. Meskipun Istana Api Merah kuat, kami tidak dapat menjalankan semua misi. Misinya sangat sederhana. Malam ini, saya akan menjatuhkan sebuah tambang batu origin dari klan Kunpeng. Charlie tersenyum santai, pada saat itu, akan ada 9 Raja Suci Agung yang akan membantu Istana Api Merah Anda. Tambang Kunpeng, Api Merah mengerutkan kening, matanya yang indah bersinar dengan makna yang dalam, dan dia mengamati Charlie lagi. Merekrut barisan tentara bayaran seperti itu memang bukan tugas yang kedengarannya sederhana. Apakah Istana Api Merah bisa mengambil tugas ini? Charlie bertanya, lalu berlari ke panci untuk mengambil dagingnya. Aku akan menerimanya secara alami. Api Merah berbalik dan berjalan pergi, kembali ke loteng. Tunggu di sini sebentar. Charlie melambaikan tangannya dengan santai dan datang ke panci besi besar untuk merebus daging. Tentara bayaran di seluruh Istana Api Merah tidak mengatakan apa-apa, dan hanya melihat ke arah Charlie.
Pesanan yang mereka ambil hari ini mungkin yang terbesar sejak Istana Api Merah didirikan, dan tugasnya juga sangat mengagumkan. Tambang batu origin suku Kunpeng ditempatkan dengan sepasukan biksu, dan banyak di antara mereka yang kuat. Jika hal ini membuat marah suku Kunpeng, akibatnya tidak baik, dan bisa jadi bencana. Charlie mengabaikan tatapan dari segala arah dan hanya makan daging dan minum anggur. Kelompok tentara bayaran yang direkomendasikan oleh lelaki tua kurus dari paviliun cabang Raja Langit hari itu memang sangat bisa diandalkan. Dia juga menerima tugas berurusan dengan klan Kunpeng. Mereka memang dapat diandalkan, berani, dan tidak takut mati, dan yang dia butuhkan adalah kelompok tentara bayaran. Meskipun dia memiliki banyak jenderal kematian Yinming yang kejam, dia juga berpikir bahwa dia dapat mengendalikan satu ranjau klan Kunpeng, tetapi ini masih jauh dari cukup. Jika dia ingin melakukannya, dia akan menjadi kejam, dan dia harus mengendalikan 3 ranjau. Dia tetap rela melakukan apapun. Dia punya banyak uang, tapi yang terpenting adalah membiarkan keluarga Kunpeng melihat darah. Bahkan jika dia ingin menyatakan dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan mereka hidup damai. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Terlebih lagi, karena ini adalah tambang batu origin, secara alami terdapat banyak batu origin, dan orang kuat yang menjaganya juga pasti memiliki tas penyimpanan dan senjata ajaib tersebut. Menghitung dengan cara ini, dia tidak rugi. Setengah jam kemudian, orang-orang terus berjalan masuk ke dalam istana. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan topeng berkepala hantu. Mereka juga menggunakan teknik rahasia untuk menutupi sosok mereka, dan semuanya dipenuhi dengan roh jahat. Charlie melirik mereka. Jumlahnya tidak lebih dari 100, semuanya berada di level Raja Suci. Dia bisa melihat melalui wajah asli mereka. Dia pikir dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka semua adalah wajah yang asing. Dia hanya mengetahui bahwa masing-masing dari mereka sangat kuat. Berikutnya adalah 9 orang Raja Suci Agung, yang juga ditutupi jubah dan topeng hitam seperti 100 Raja Suci ini. Metode rahasia penyembunyian mereka bahkan lebih misterius, tetapi mereka tidak bisa lepas dari pandangan Charlie. Manajemen puncak Istana Api Merah seharusnya sudah tiba. Charlie tersenyum, saya benar-benar merasa tersanjung. Teman Tao sungguh pemberani. Raja Suci Agung terkemuka berkata dengan ringan, sejak berdirinya Istana Api Merah, ini adalah pertama kalinya barisan seperti itu dikirim, dan serangan ditujukan ke tambang suku Kunpeng. Rekan Tao, terima kasih. Charlie tersenyum dan segera membentangkan peta, menunjuk ke 3 lingkaran besar di atasnya, ini adalah lokasi 3 tambang suku Kunpeng. Saya memeriksa dan menemukan ada 2 tambang besar, dan 9 Raja Suci Agung di masing-masing dari 3 tambang. Ada banyak Raja Suci dan Raja Kuasi Suci lainnya di bawah perwalian Raja Suci, tetapi mereka semua hanyalah udang kecil. Adapun pasukan biksu, anggap saja itu sebagai hiasan. Kami mendengar bahwa rekan Tao juga memiliki 9 Raja Suci Agung untuk membantu dalam pertempuran. Raja Suci Agung memandang Charlie. Tentu saja ada, pikir Charlie dalam benaknya dan mengorbankan 9 jenderal kematian Yinming tingkat suci. Seketika semua orang yang hadir sedikit menyipitkan matanya, terutama para Raja Suci Agung, sekilas terlihat jelas bahwa ke-9 Raja Suci Agung ini bukanlah manusia yang hidup, melainkan mayat, mirip dengan boneka, namun lebih kuat dari boneka. Anggap saja mereka sebagai boneka, Charlie tersenyum santai, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tapi cara para Raja Suci dan Raja Suci Agung ini memandang Charlie berubah. Mereka semakin penasaran dengan identitas Charlie. Siapa dia? Dia sebenarnya memiliki 9 boneka tingkat Raja Suci yang agung. Tentunya identitas Charlie tidaklah sederhana, ia berani melawan klan Kunpeng. Kalau dipikir-pikir, ia bukanlah orang biasa, bahkan mereka curiga bahwa masalah klan Gagak Emas sebelumnya juga ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebaik Raja Suci Agung yang masih hidup, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Charlie berkata, dengan cara ini, 9 Raja Suci Agung Istana Api Merah Anda, ditambah 9 milik saya, membuat total 18 Raja Suci Agung. Dibagi menjadi 3 tim yang terdiri dari 6 Raja Suci Agung, ditambah 33 Raja Suci, melancarkan serangan bersama. Adapun batu origin ditambang, sesama penganut Tao dapat mengambilnya sesuka mereka, tetapi hanya jika tugasnya sudah selesai. Selain itu, ada kain putih ini, karena aku ingin menggantungnya tinggi-tinggi. Charlie mengeluarkan kain putih lainnya, dengan 3 kata terukir dengan darah, ini kesalahan pangeranmu. Bersambung.